Di sini untuk driver ini bisa dikatakan normal, karena kan output dari driver ini tidak mengeluarkan tegangan DC atau AC, teman-teman. Oke, kita akan cek outputnya driver OCL ini. Nah, saya biasanya menggunakan AC kali 10 volt, teman-teman. Jadi kita pegang inputnya menggunakan jari, itu jarum AVO harus bergerak ya teman-teman, ke kanan. Oke, kita cari inputnya. Nah, di sini untuk inputnya teman-teman. Nah, di sini untuk jarum AVO-nya bergerak, berarti tandanya si driver ini sudah bekerja ya teman-teman, atau berfungsi. Ini kalau dikasih speaker itu bisa nah seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi, kita coba cek di tegangan bias ya teman-teman. Oke, saya nolkan dulu atau saya matikan terlebih dahulu di jalur input teman-teman, supaya jalur inputnya itu ngeground, alias input dari driver ini saya matikan teman-teman. Kita cek tegangan di driver teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk jalur inputnya sudah saya matikan atau saya groundkan. Nah, di sini untuk jalur input saya kasih ke ground supaya driver ini itu nggak kemasukan input ya teman. Kalau nggak kemasukan input berarti driver ini bisa dikatakan istilahnya nggak bekerja ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan standby. Oke, kita coba tajepin ke listrik dulu. Di sini untuk jalur input sudah saya ground, sudah saya matikan. Oke, kita cek DCO nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini ke kiri lalu kembali ke 0, berarti tandanya sudah normal teman-teman. Kita cek di output AC nya. Nah, di sini sudah bisa dikatakan anteng ya untuk jarum AVO nya di jalur tegangan ke speaker teman-teman. Oke, kita pindah ke AVO digital teman-teman untuk lebih tepatnya. Oke, pertama-tama kita cek di tegangan B+ atau VCC+. Di sini 27 volt, di kaki minus 26 volt ya teman-teman. Nah, di sini untuk tegangan basis final itu, nah di sini sangat tinggi teman-teman, sekitar 7 volt. Dan untuk yang sebelahnya plus 0,4. Nah, untuk sebelahnya atau transistor ini transistor tipe 3055 ya teman-teman. Transistor 3055 itu tegangan basisnya di 0,3 volt ya, 0,3 volt plus. Untuk tegangan minusnya di 0,4 minus 0,4 volt DC minus. Ini untuk tegangan basis di transistor final ya teman-teman. Oke, coba saya akan pegang terlebih dahulu. Di sini saya tidak menggunakan pendingin teman-teman, atau tidak menggunakan heatsink dikarenakan saya hanya mengetes tegangan di driver ini. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini untuk tegangan basisnya itu minus 0,4, tegangan basis TIP 2955, dan untuk tegangan basis transistor TIP 3055 itu plus 0,3 ya teman-teman, 0,34, hampir seimbang teman-teman. Nah, di sini maju lagi ke transistor driver teman-teman. Nah, di sini kita cek untuk tegangan basisnya transistor driver tipe TIP 41. Ini untuk tegangan basisnya itu 0,9 ya teman-teman, 0,9. Dan untuk tegangan basis di
TIP42 atau transistor driver di sebelahnya minus 1 volt ya teman-teman, min 1 volt. Kita cek lagi di tegangan basis transistor TIP41 yang depannya TIP42 teman-teman. Nah, di sini sangat tinggi dikarenakan di sini tegangan mins langsung dari SMPS ini ditahan pakai tahanan atau ditahan pakai resistor 1 kilo ya teman-teman. Nah, di sini untuk kaki kolektor itu sama. Nah, di sini mins 1, di sini juga mins 1 teman-teman. Untuk kaki emitornya ini mins langsung, tegangan mins, tegangan VCC min untuk di transistor ini teman-teman. Oke, nah di sini kita cek lagi di tegangan transistor tipe A733 atau biasa saya menyebutnya itu transistor input. Nah, untuk tegangan basisnya, tegangan basis dari transistor A733 itu sekitar kecil ya teman-teman, 0,07 volt. Ini tegangan basis di transistor A733 teman-teman. Ini harus ada tegangannya. Kalau nggak ada tegangan di basisnya transistor input, itu bisa ngeluarin tegangan DC ya di jalur output driver teman-teman. Oke. Untuk basisnya transistor A733 sebelahnya itu mengarah ke jalur speaker. Nah, di sini harusnya itu 0 volt DC ya teman-teman. Nah, di sini sudah 0 volt DC. Berarti di sini sudah normal untuk drivernya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan untuk tegangan emitor transistor A733 itu usahakan sekecil mungkin teman-teman. Nah, di sini tertera 0,6 volt ya, bisa dikatakan 0,6 volt. Ini yang kaki emitor di transistor A733 teman-teman. Ini 0,6 sebelum melewatin resistor 12 kilo itu tegangannya sekitar segini teman-teman. Nah, sekitar di 24 VDC, 24 volt DC ditahan 12 kilo di kaki emitor A733 ketemu 0,6 ya, 0,6 volt DC teman-teman. Oke, kita cek lagi di kaki diode teman-teman. Di kaki diode antara transistor driver, di antara kaki basis di transistor driver. Nah, oke, di sini untuk kaki basis transistor TIP41 itu 0,9, melewatin diode 0,25, melewatin diode lagi sekitar 0,3 mins. Nah, di sini baru pindah mins ya teman-teman. Nah, di sini sama saja dengan yang tadi, tegangan basis di transistor TIP42 1 volt minus 0,3 sama plus 0,2 volt. Untuk kaki basis di sini 0,9 volt teman-teman. Untuk tegangan DCO nya 0,0. Nah, oke teman-teman, di video kali ini untuk beberapa tegangan di driver 150 watt OCL ini yang saya rakit, drivernya sudah bisa dikatakan normal dan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal tes untuk suaranya. Kita belum tes untuk suaranya teman-teman. Nah, jadi
Untuk tegangan yang dibutuhkan driver 150 watt OCL itu seperti tadi ya teman-teman, ada tegangan B plus min, ada tegangan VCC min, ada tegangan VCC plus, dan itu tegangannya nggak boleh ada yang drop ya teman-teman. Kalau salah satu ada yang drop, bisa dipastikan ada komponen di driver ini ada yang short teman-teman. Dan untuk tegangan-tegangan di basisnya final di sini itu harus sekecil mungkin teman-teman. Nah ini tadi min 0,4, dan yang kaki basis transistor final sebelahnya di sini 0,3 volt ya, kecil, sangat kecil teman-teman. Nah mungkin video kali ini sampai di sini dulu teman-teman untuk perkembangan driver 150 watt OCL yang saya bikin dari PCB bekas teman-teman. Nah mungkin untuk video selanjutnya saya akan coba tes untuk suaranya ya teman-teman, apakah bisa suaranya itu serak atau gimana ya. Tapi yang jelas di sini kemungkinan besar itu untuk suaranya halus teman-teman, soalnya saya sudah pernah bikin yang modifikasi seperti ini teman-teman. Oke, mungkin videonya kali ini sampai di sini. Tunggu video selanjutnya untuk pengetesan suaranya ya teman-teman. Oke, terima kasih.